Banyak lansia mengira kaki lemah adalah nasib usia tua. Padahal, ada lansia usia 90 tahun yang masih berjalan jauh setiap pagi, naik tangga tanpa pegangan, dan jongkok tanpa rasa takut. Bukan karena obat mahal, bukan karena operasi, melainkan karena satu kebiasaan pagi yang hampir semua orang anggap sepele. Bayangkan seorang lansia berusia 90 tahun. Saat banyak orang seusianya masih ragu untuk berdiri dari tempat tidur, ia sudah melangkah keluar rumah sejak pagi. Setiap hari, ia berjalan kaki sejauh 5 kilometer. Langkahnya tenang, seimbang, dan tidak tergesa. Saat kembali ke rumah, ia masih mampu naik tangga tanpa berpegangan. Kisah seperti ini bukan dongeng. Ia menjadi bukti nyata bahwa kaki kuat di usia lanjut bukan sesuatu yang mustahil. Dan yang lebih penting, kondisi ini bukan semata soal keberuntungan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, silakan tekan tombol subscribe dan like. Channel ini dibuat khusus untuk membantu lansia dan keluarga Indonesia memahami kesehatan dengan cara yang tenang, masuk akal, dan aman. Saya doakan semoga setiap yang menonton video ini diberi kesehatan dan umur yang berkualitas. Namun kenyataan di lapangan sering jauh berbeda. Sebagian besar lansia di Indonesia justru mengalami masalah yang sama. Sekitar 7 dari 10 lansia mengeluhkan kaki yang semakin melemah. Lutut terasa kaku, terutama di pagi hari. Nyeri muncul saat berdiri lama atau berjalan sedikit jauh. Kram datang di malam hari tanpa peringatan. Jongkok menjadi sulit. Naik tangga terasa berat. Perlahan, aktivitas harian mulai dikurangi. Banyak duduk dianggap lebih aman. Gerak dibatasi karena takut jatuh atau nyeri bertambah. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah cara pandang. Banyak lansia menganggap kondisi ini sebagai nasib alami usia tua. Seolah-olah semakin bertambah usia, semakin wajar jika kaki tidak lagi bisa diandalkan. Padahal, dalam banyak kasus, masalahnya bukan hanya pada usia, melainkan pada kebiasaan, nutrisi, dan cara tubuh lansia dirawat setiap hari. Dan disinilah awal persoalan yang sering luput dari perhatian. Beberapa tahun terakhir, para peneliti di Jepang mulai mengajukan satu pertanyaan penting. Mengapa sebagian lansia tetap aktif hingga usia 80 bahkan 90 tahun, sementara yang lain sudah kesulitan berjalan jauh lebih muda dari itu? Salah satu penelitian besar dilakukan oleh tim dari Universitas Tokyo. Penelitian ini melibatkan ribuan lansia aktif berusia 80 hingga 90 tahun. Mereka bukan atlet, bukan pula peserta gym khusus. Mereka hanyalah lansia yang masih mampu berjalan, naik tangga, dan bergerak mandiri. Hasilnya cukup mengejutkan. Masalah utama ternyata bukan karena mereka makan lebih banyak, bukan juga karena mereka mengonsumsi suplemen mahal. Peneliti menemukan ada 3 nutrisi kunci yang berperan besar dalam menjaga kekuatan kaki. Nutrisi ini menentukan apakah otot kaki tetap terbangun, apakah tulang tetap kuat menopang tubuh, dan apakah koordinasi gerak tetap terjaga. Yang sering luput diperhatikan adalah caranya. Banyak lansia sebenarnya sudah makan cukup, namun nutrisi tersebut dikonsumsi dengan cara dan waktu yang kurang tepat. Akibatnya, tubuh tidak memanfaatkan nutrisi itu secara optimal, bukan karena tubuh menolak, melainkan karena sistem pencernaan dan metabolisme lansia bekerja dengan ritme yang berbeda. Temuan inilah yang kemudian membuka mata banyak praktisi kesehatan di Jepang, bahwa menjaga kaki tetap kuat di usia lanjut. Bukan soal menambah obat atau suplemen, melainkan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh lansia dan kapan waktu terbaik untuk memberikannya. Dari temuan ilmiah tersebut, para peneliti kemudian menelusuri satu sumber nutrisi yang paling sering muncul. Bukan bahan langka, bukan pula makanan mahal. Jawabannya justru sangat sederhana. Telur. Telur mengandung beberapa nutrisi penting yang berperan langsung dalam kekuatan kaki lansia. Yang pertama adalah leusin. Leusin adalah asam amino yang membantu tubuh membangun dan mempertahankan otot kaki. Pada usia lanjut, otot lebih mudah menyusut jika tidak mendapat rangsangan yang tepat. Leusin membantu memperlambat proses ini. Yang kedua adalah vitamin D. Vitamin ini membantu kalsium menempel dengan baik di tulang. Tanpa vitamin D yang cukup,
kalsium sulit dimanfaatkan secara optimal dan tulang kaki menjadi lebih rapuh. Yang ketiga adalah kolin. Kolin berperan dalam komunikasi antara otak dan otot. Ia membantu koordinasi gerak, sehingga langkah terasa lebih mantap dan seimbang. Selain itu, telur juga mengandung kreatin alami. Zat ini membantu menyediakan energi cepat saat tubuh berdiri, naik tangga, atau bangkit dari posisi duduk. Menariknya, semua nutrisi ini hadir dalam satu bahan yang murah, mudah didapat, dan hampir selalu tersedia di dapur rumah. Namun disinilah masalahnya. Bukan karena telur tidak bermanfaat, melainkan karena sering dikonsumsi dengan cara yang kurang tepat. Akibatnya, potensi besar telur untuk menjaga kekuatan kaki seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal. Setelah memahami bahwa telur memiliki peran penting bagi kekuatan kaki lansia, pertanyaan berikutnya adalah satu hal sederhana, namun sering diabaikan. Bukan apa yang dimakan, melainkan bagaimana dan kapan telur itu dikonsumsi. Di Jepang, para peneliti dan praktisi kesehatan lansia menekankan satu prinsip utama. Tubuh lansia memiliki ritme yang berbeda dengan tubuh usia muda. Pagi hari adalah waktu ketika sistem pencernaan, hormon, dan otot paling siap menerima nutrisi pembangun. Karena itu, jumlah yang dianjurkan adalah 2 butir telur dalam 1 kali konsumsi, bukan untuk dimakan seharian penuh, melainkan sebagai asupan fokus di pagi hari. Waktu terbaik adalah antara pukul 6 hingga pukul 8 pagi, dan waktu yang paling ideal berada di sekitar pukul 7 pagi. Pada jam ini, tubuh lebih responsif terhadap protein dan lemak baik. Otot kaki lebih mudah menangkap sinyal untuk memperbaiki dan memperkuat diri. Cara memasaknya juga sangat menentukan. Telur dianjurkan untuk direbus selama sekitar 7 hingga 8 menit. Putih telur harus matang sempurna agar mudah dicerna, sementara kuning telur dibiarkan setengah lembek. Kuning telur yang tidak terlalu matang justru menjaga kandungan vitamin dan lemak baik tetap utuh. Jika telur dimasak terlalu lama, beberapa nutrisi penting bisa rusak atau berkurang nilainya. Metode ini terlihat sederhana, namun disinilah letak kekuatannya. Telur yang dikonsumsi dengan jumlah tepat, di waktu yang tepat, dan dengan cara masak yang tepat, akan memberikan sinyal kuat pada tubuh lansia bahwa hari ini tubuh perlu bergerak dan menopang dirinya dengan baik. Inilah pendekatan yang digunakan di banyak komunitas lansia aktif di Jepang. Bukan pendekatan instan, bukan pula janji cepat, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten dan hasilnya terasa perlahan namun nyata. Banyak lansia merasa sudah rutin makan telur, namun tidak merasakan manfaat apapun pada kaki. Dalam banyak kasus, penyebabnya bukan pada telurnya, melainkan pada beberapa kesalahan yang sering dilakukan tanpa disadari. Kesalahan pertama adalah mengonsumsi telur di siang atau malam hari. Pada waktu ini, metabolisme tubuh lansia sudah melambat. Protein tidak dimanfaatkan secara optimal untuk membangun otot. Sebagian justru disimpan sebagai beban pencernaan. Kesalahan kedua adalah makan telur bersamaan dengan teh atau kopi. Kebiasaan ini sangat umum di Indonesia, namun tanin dalam teh dan kafein dalam kopi dapat menghambat penyerapan protein dan mineral penting. Akibatnya, nutrisi dari telur tidak masuk ke jaringan otot dan tulang secara maksimal. Telur sudah dimakan, namun manfaatnya tidak benar-benar dirasakan tubuh. Kesalahan ketiga adalah cara masak yang terlalu lama. Telur yang direbus terlalu matang atau digoreng hingga kering kehilangan sebagian zat gizi penting. Selain itu, cara ini membuat telur lebih berat bagi lambung lansia. Kesalahan-kesalahan ini terlihat sepele, namun jika dilakukan setiap hari, hasilnya bisa membuat lansia merasa sudah makan telur, tapi kaki tetap lemah. Karena itu, menghindari kesalahan ini sama pentingnya dengan memilih makanan yang tepat. Sedikit perubahan pada waktu dan kebiasaan bisa memberikan perbedaan besar bagi kekuatan kaki di usia lanjut. Perubahan pada tubuh lansia jarang terjadi secara dramatis dalam semalam. Namun ketika dilakukan dengan cara yang tepat dan konsisten, hasilnya seringkali datang perlahan, tapi nyata. Seorang lansia perempuan berusia 72 tahun pernah mengeluhkan satu hal sederhana.
Ia sudah lama tidak mampu jongkok dengan nyaman. Setiap gerakan salat terasa berat, bangkit dari duduk sering harus dibantu pegangan atau dorongan tangan. Setelah mulai memperbaiki pola pagi hari, memperhatikan asupan telur di waktu yang tepat, dan tidak lagi mencampurnya dengan teh atau kopi, perubahan mulai terasa dalam beberapa minggu. Awalnya hanya rasa ringan saat bangun tidur. Lalu lutut tidak lagi terasa kaku saat ditekuk. Beberapa waktu kemudian, ia menyadari satu hal penting. Ia bisa kembali jongkok dan berdiri untuk salat dengan lebih tenang, tanpa rasa takut jatuh. Kisah lain datang dari seorang pria berusia 68 tahun. Bertahun-tahun ia mengeluhkan bunyi pada lutut setiap kali berdiri. Rasa nyeri membuatnya membatasi langkah. Bahkan sempat disarankan untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut pada lututnya. Kisah lain datang dari seorang pria berusia 68 tahun. Bertahun-tahun ia mengeluhkan bunyi pada lutut setiap kali berdiri. Rasa nyeri membuatnya membatasi langkah. Bahkan sempat disarankan untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut pada lututnya. Namun setelah mengubah kebiasaan pagi, memperhatikan nutrisi yang masuk, dan melatih gerak sederhana setiap hari, bunyi pada lututnya perlahan berkurang. Rasa nyeri tidak lagi mendominasi aktivitas. Ia kembali berani berjalan lebih jauh, dan rencana tindakan besar pada lutut pun akhirnya tidak jadi dilakukan. Ada pula kisah seorang lansia perempuan berusia 78 tahun, yang sebelumnya sangat bergantung pada alat bantu jalan. Setiap langkah terasa ragu, takut jatuh selalu menghantui. Dengan pendekatan yang sama, pelan-pelan ketergantungan itu berkurang. Dari menggunakan alat bantu, menjadi berjalan tanpa tongkat di dalam rumah. Hingga akhirnya ia mampu berjalan mandiri untuk aktivitas yang sebelumnya terasa mustahil. Kisah-kisah ini bukan janji instan, bukan pula keajaiban satu malam, namun semuanya memiliki satu kesamaan. Perubahan dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten, dan tubuh lansia diberi kesempatan untuk kembali bekerja sesuai kemampuannya. Setelah memahami nutrisi dan kebiasaan yang tepat, langkah berikutnya adalah menyusunnya menjadi rutinitas harian yang sederhana. Bukan program berat, bukan latihan ekstrem, melainkan pola yang realistis dan bisa dilakukan lansia di rumah. Protokol ini dibagi menjadi 3 tahap. Masing-masing berlangsung selama 1 minggu. Tujuannya bukan memaksa tubuh, melainkan membangunkan kembali fungsi kaki secara bertahap. Pada minggu pertama, fokusnya adalah fondasi. Setiap pagi diawali dengan segelas air hangat. Ini membantu tubuh terbangun perlahan dan melancarkan sirkulasi. Sekitar pukul 7 pagi, konsumsi telur sesuai cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, lakukan jalan kaki ringan selama 10 hingga 15 menit. Tidak perlu cepat, tidak perlu jauh. Yang penting adalah gerakan dilakukan dengan sadar dan konsisten. Pada tahap ini, tubuh sedang beradaptasi. Otot kaki mulai mendapat sinyal untuk aktif kembali. Sendi mulai dilumasi oleh gerakan ringan. Memasuki minggu kedua, tahap ini disebut tahap pembentukan. Kebiasaan minggu pertama tetap dilanjutkan. Namun ada tambahan kecil yang penting. Asupan pagi boleh ditambah dengan kacang, seperti almond atau kacang tanah secukupnya. Tujuannya adalah memberikan lemak dan protein pendukung bagi otot. Latihan sederhana duduk lalu berdiri mulai diperkenalkan. Dilakukan dari kursi yang stabil, pelan, terkontrol, dan sesuai kemampuan. Tidak perlu banyak. Yang penting adalah gerakannya benar. Durasi jalan kaki ditingkatkan menjadi sekitar 20 hingga 25 menit. Jika terasa lelah, boleh dibagi menjadi 2 sesi pendek. Pada minggu ketiga, tubuh biasanya mulai terasa lebih ringan. Tahap ini disebut tahap penguatan. Konsumsi telur tetap dilakukan di pagi hari dengan tambahan rempah seperti kunyit dan lada, serta sedikit minyak zaitun untuk membantu penyerapan. Latihan berdiri dari kursi bisa ditingkatkan menjadi gerakan seperti squat ringan, masih dengan prinsip yang sama. Pelan, stabil, dan aman. Jalan kaki ditingkatkan hingga sekitar 30 menit. Jika memungkinkan, boleh melalui jalur sedikit menanjak. Bukan untuk mengejar berat, melainkan untuk melatih kekuatan kaki secara alami. Protokol 21 hari ini bukan akhir.
Ia adalah awal bagi tubuh lansia untuk kembali percaya bahwa kaki masih bisa diajak bekerja selama diberi nutrisi, waktu, dan gerakan yang tepat. Perubahan pada tubuh lansia seringkali tidak datang dalam bentuk yang besar dan dramatis. Justru tanda keberhasilan biasanya muncul dari hal-hal kecil yang terasa sehari-hari. Salah satu tanda paling awal adalah rasa ringan saat bangun tidur. Kaki tidak lagi terasa berat seperti memikul beban. Untuk duduk dan berdiri, tubuh terasa lebih siap, bukan lagi harus menunggu nyeri mereda terlebih dahulu. Beberapa lansia mulai menyadari bahwa lutut tidak lagi berbunyi. Setiap kali ditekuk atau diluruskan, jikapun masih terdengar, intensitasnya jauh berkurang dan tidak disertai rasa nyeri seperti sebelumnya. Pada malam hari, tidur menjadi lebih nyenyak. Kram, yang dulu sering datang tiba-tiba mulai jarang muncul. Tubuh terasa lebih tenang dan kualitas istirahat perlahan membaik. Aktivitas sederhana pun mulai terasa berbeda. Naik tangga tidak lagi menjadi momok. Jongkok terasa lebih aman karena tubuh lebih seimbang. Pegangan yang dulu selalu dicari, kini mulai jarang dibutuhkan. Namun perubahan paling penting seringkali bukan pada otot atau sendi saja, melainkan pada perasaan. Rasa percaya diri mulai kembali. Lansia merasa lebih mandiri, lebih berani bergerak tanpa rasa takut berlebihan. Tanda-tanda ini bukan berarti tubuh kembali seperti usia muda, namun ia menunjukkan satu hal penting, bahwa tubuh lansia masih mampu beradaptasi, masih bisa diperkuat, dan masih layak diberi kesempatan untuk bergerak lebih baik setiap hari. Meskipun metode ini tergolong sederhana dan alami, setiap tubuh lansia tetap memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, penyesuaian tetap diperlukan agar manfaatnya aman dan optimal. Bagi lansia dengan riwayat kolesterol tinggi, konsumsi telur sebaiknya tidak langsung 2 butir. Mulailah dari 1 butir terlebih dahulu. Perhatikan respons tubuh selama beberapa hari. Jika tidak ada keluhan, barulah jumlah bisa disesuaikan secara bertahap. Untuk lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, kehati-hatian menjadi lebih penting. Perubahan pola makan, sekecil apapun, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter yang menangani, bukan untuk melarang, melainkan untuk memastikan tidak ada interaksi yang merugikan. Bagi lansia dengan diabetes, telur pada dasarnya aman karena tidak menaikkan gula darah secara langsung, namun pemantauan tetap diperlukan. Perhatikan kadar gula darah secara berkala, terutama pada minggu-minggu awal perubahan pola makan. Hal yang juga perlu diingat adalah satu prinsip sederhana. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua orang. Tubuh lansia perlu didengarkan. Jika muncul keluhan yang tidak biasa, langkah terbaik adalah menghentikan sementara dan mencari saran medis. Pendekatan yang bijak bukanlah memaksakan perubahan, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi tubuh masing-masing. Dengan cara inilah, upaya menjaga kaki tetap kuat, dapat berjalan aman dan berkelanjutan. Di usia lanjut, banyak hal memang tidak bisa kita kendalikan. Namun satu hal penting ini masih berada dalam genggaman kita. Pilihan untuk menjaga tubuh agar tetap kuat dan berfungsi. Kaki yang kuat di usia tua bukan sekadar soal bisa berjalan jauh. Ia adalah tentang kemandirian, tentang tidak selalu bergantung pada orang lain, tentang masih bisa menjalani hari dengan rasa percaya diri. Apa yang kita bahas hari ini bukan janji instan, bukan pula solusi mahal, melainkan kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, telur, gerakan ringan, dan waktu yang tepat. Ternyata bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan suntikan lutut, suplemen mahal, atau tindakan besar yang sering datang terlambat. Usia boleh bertambah, namun kualitas hidup masih bisa diperjuangkan, bukan besok, bukan nanti, melainkan dimulai dari pagi hari berikutnya, karena menunda sering kali berujung penyesalan, dan menjaga kaki hari ini adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri di masa depan.